Aneh tapi nyata, ada orang yang justru merasa lebih segar dan bugar setelah berhenti atau mengurangi olahraga. Kok bisa? Selama ini kita percaya bahwa semakin sering berolahraga, semakin sehat tubuh kita. Namun, ada kasus di mana orang yang mengurangi intensitas latihan, bahkan berhenti sementara, justru mengalami perbaikan kesehatan. Fenomena ini bukan berarti olahraga itu buruk, melainkan tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia butuh pemulihan. Seperti mesin yang terus dipacu tanpa henti, tubuh juga bisa kelelahan dan mengalami penurunan performa jika tidak diberi waktu istirahat yang cukup. Dalam dunia olahraga, ini dikenal dengan istilah overtraining syndrome atau OTS. Kondisi ini bisa membuat tubuh justru menjadi lemah, sistem imun menurun, hormon kacau, dan performa olahraga merosot. Menariknya, ketika seseorang mengurangi intensitas atau frekuensi latihan, tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sel, mengembalikan keseimbangan hormon, dan memulihkan cadangan energi. Hasilnya, mereka merasa lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan bahkan performa olahraga meningkat saat kembali berlatih. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Overtraining saat olahraga jadi bumerang. Olahraga adalah bentuk stres positif bagi tubuh. Saat kita berlatih, otot rusak dalam skala mikro, lalu tubuh memperbaikinya menjadi lebih kuat. Masalahnya, jika latihan terlalu sering atau terlalu berat tanpa jeda, tubuh tidak punya waktu untuk memperbaiki kerusakan itu. Studi dari Journal of Sports Medicine tahun 2018 menunjukkan bahwa atlet yang mengalami OTS cenderung mengalami peningkatan hormon kortisol secara kronis yang dapat mengganggu fungsi imun dan metabolisme. 2. Tanda-tanda tubuh butuh jeda. Salah satu alasan mengapa orang merasa lebih sehat setelah berhenti olahraga adalah karena mereka sebelumnya sudah berada di ambang kelelahan. Gejala OTS meliputi penurunan performa meski latihan lebih keras, sulit tidur, mudah sakit, mood buruk, denyut jantung istirahat lebih tinggi dari normal, dan nyeri otot yang tidak kunjung hilang. Saat latihan dikurangi, gejala ini mereda karena tubuh akhirnya punya waktu untuk pulih. Ketiga, peran pemulihan dalam pembentukan performa. Pemulihan adalah bagian penting dari siklus latihan. Sama seperti tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh setelah disiram, otot dan sistem tubuh kita juga butuh waktu untuk memproses adaptasi latihan. Mengurangi intensitas memberi ruang bagi tubuh untuk membangun kembali cadangan glikogen, memperbaiki jaringan otot, dan menyeimbangkan kembali hormon. Keempat, kasus atlet profesional. Bahkan atlet elit memiliki fase tapering, periode mengurangi intensitas latihan sebelum kompetisi besar. Studi dari European Journal of Applied Physiology tahun 2019 menemukan bahwa fase tapering selama 1 hingga 3 minggu dapat meningkatkan performa hingga 3% karena tubuh sepenuhnya pulih dari akumulasi kelelahan. Kelima, dampak positif pada hormon. Overtraining dapat menurunkan kadar testosteron pada pria dan mengganggu siklus menstruasi pada wanita karena stres berlebihan pada sistem endokrin. Ketika intensitas latihan diturunkan, hormon kembali seimbang. Hal ini meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki suasana hati, dan memulihkan dorongan energi alami. 6. Perbaikan sistem imun. Latihan berat tanpa istirahat cukup dapat menekan sistem imun, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan atas. Sebuah studi di Journal of Applied Physiology tahun 2020 menyebutkan bahwa mengurangi volume latihan selama 2 minggu dapat menurunkan risiko sakit hingga 40% pada atlet. 7. Pengaruh pada kesehatan mental. Olahraga memang meningkatkan endorfin, tetapi jika berlebihan, ia justru bisa memicu stres mental dan kelelahan emosional. Mengurangi latihan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan motivasi untuk kembali berolahraga dengan semangat baru. Kedelapan, kebugaran yang lebih seimbang. Terlalu fokus pada satu jenis olahraga bisa membuat tubuh tidak seimbang. Misalnya, berlari setiap hari tanpa latihan kekuatan bisa melemahkan otot tertentu dan meningkatkan risiko cedera. Mengurangi intensitas memberi kesempatan untuk mencoba aktivitas lain seperti yoga, pilates, atau berenang yang mendukung kebugaran secara menyeluruh. Bayangkan mobil yang terus dipacu tanpa henti. Mesin akan panas, oli cepat habis, dan komponen aus. Memberi jeda adalah cara untuk memastikan mesin tetap awet. Tubuh kita bekerja dengan prinsip yang sama. Istirahat adalah investasi, bukan kemunduran. Kesimpulannya, olahraga tetap penting untuk kesehatan, tetapi intensitas dan frekuensi harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Jika kamu merasa lelah terus-menerus, sering sakit, atau performa menurun, mungkin tubuh sedang meminta waktu untuk pulih. Mengurangi latihan bukan berarti malas. Itu adalah strategi cerdas untuk jangka panjang.
Jadi, bagaimana dengan kamu? Apakah pernah merasa lebih sehat setelah mengurangi olahraga? Tulis pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan tips kesehatan berbasis sains yang bisa membuat hidup lebih seimbang.